Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, sebelum kita mulai kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada kitab pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga pengarang kitab Al-Hamal di Asal Al-Ikaf, Abdullah Syahid Al-Syadri, Biasan Mahrum yang berhebat dari Musri, juga kepada Al-Habib Amin bin Musil Al-Adhan, kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Anis bin Abu Bakar Ridwan, juga kepada orang tua kita, juga Fatihah untuk Abi. Kebetulan sekarang Abi sakit prostat ya. Jadi kencing masih pakai selang. Nah, tadi baru dibawa ke dokter. Insya Allah seminggu lagi baru selangnya boleh dibuka. Mudah-mudahan oleh Allah Abi cepat diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjang umur, begitulah Umi, begitulah keluarga kita semua oleh Allah yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya banyak orang hadir dia. Wa kullu niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Baik, insyaallah besok malam azan maghrib itu kita sudah berpindah tahun. Ya, udah berpindah, udah masuk 1 Muharram. Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mulai ada azan maghrib. Makanya sebelum maghrib ya tolong besok para jamaah ya di masjid, karena saya mimpin di pesantren. Jamaah semuanya sebelum maghrib, paling sedikit setengah jam sebelum maghrib masuk masjid baca doa akhir tahun. Ya, doa akhir tahun. Karena kalau udah adzan maghrib udah masuk awal tahun. Nah, jadi sebelum maghrib ramai-ramai baca doa akhir tahun. Jadi tambah nanti dengan Yasin sambil nunggu maghrib. Nanti setelah sholat maghrib besok malam baca doa awal tahun. Ada di kitab Abu Ya, Dalilul Muslim. Ya, itu fungsinya apa? Apa itu fungsinya? Biar akhir tahun rapor kita, ya amal kita ditutup, akhir tahun ditutup dengan baca doa. Terus habis maghrib kita baca doa juga awal tahun, biar rapor kita, amal kita dimulai dengan baca doa. Nah, awalnya bagus, akhirnya bagus. Jadi ini setahun sekali ya, usahakan semua bawa anaknya ikut baca doa, nanti tinggal aminkan. Ya, saya mimpin di pesantren. Terus juga besok ya dianjurkan juga akhir tahun ini minum susu. Nah, minum susu warna putih. Ini yang diamalkan oleh para ulama, terutama Buya Maliki. Sambil baca doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nggak apa mas, udah pakai bahasa Melayu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya minum susu ini, mudah-mudahan susu ini menjadi berkah bagi saya, keluarga saya selama sepanjang tahun yang akan datang. Kenapa susu putih? Kenapa bukan susu coklat? Karena putih ini tafaulan, istilahnya kata ulama, tafaulan itu kita mengambil barokah, mengharap-harap mudah-mudahan ke depannya kehidupan kita serba putih. Putih itu kan bersih. Kalau putih itu artinya baik, hitam jelek. Nah, jadi mengharap putih ini biar nanti dosa kita dihapuskan oleh Allah jadi putih. Rezeki kita jadi yang banyak, melimpah barokah, halal, berputih. Kehidupan kita bahagia, putih. Jadi putih itu menunjukkan kebaikan. Kalau hitam menunjukkan kegelapan. Jadi dianjurkan besok beli susu. Nah, kalau santri itu tiap tahun ya belikan susu dingku yang 2 kilo, 3 kilo, masukkan di ember, bergula banyak-banyak. Yang penting santri 600 kalau belikan susu kaleng sekota-kota tekor bandari. Yang penting barokah lah ya. Nah, mungkin ada mau nyumbang susu besok untuk santri. Ya, susu kaleng cap nona, pokok putih, silahkan kirim. Ya, minum anak yatim, sayyid para santri, barokah. Nah, jangan lupa besok semua rumah, sekeluarga yang tinggal di rumah minumkan susu putih tersebut dengan niat, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, niatkan mudah-mudahan dengan berkahnya minum susu putih ini, mudah-mudahan hidupan kami menjadi putih bersih selama sepanjang tahun sampai tahun yang akan datang. Nah, juga penting juga kalau bisa puasa besok. Ya, kalau bisa disunahkan akhir bulan berpuasa, namanya puasa ayyamus sud, hari gelap. Hari gelap maksudnya awal hari gelap, tidak ada bulan purnama. Akhir bulan. Disunahkan juga puasa awal bulan, besoknya lagi.
Jadi Selasa sunnah, Rabu sunnah. Kalau tidak bisa besok, Selasa Rabu paling sedikit puasa nanti Tasu'a Asyura. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Berarti kalau Muharramnya besok malam kan awal Muharram. Berarti hari Rabu tuh hari Rabunya tanggal 1 Muharram. Rabu. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis depannya sunnah puasa namanya puasa Tasu'a. 9 Muharram, double kita dapat pahala. Puasa Tasu'a sekaligus hari Kamis, dapat dua pahala. Dapat pahala puasa Tasu'a dan dapat pahala puasa sunnah hari Kamis. Jumatnya ini puasa Asyura. Asyura nanti insya Allah malam Selasa depan saya jelaskan Asyura. Tapi tidak apa-apa sekarang pun terlanjur dah yuk. Asyura, puasa Asyura itu 10 Muharram. Mungkin semua bapak-bapak ibu-ibu kan pernah dengar kalau bulan tanggal 10 Muharram itu pegang kepala anak yatim, pernah kan? Pegang kepala anak yatim. Jadi juga sebelum masuk pembahasan Asyura, besok malam selain tadi minum air susu putih, juga besok malam mulai ada maghrib batasnya sampai besok malamnya lagi dianjurkan nulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Tapi nulisnya, esinnya, giginya lengkapkan. Padahal kan orang nulis Bismillah dia cepat saya gitu ya. Tapi ini tetap giginya lengkapkan. Esin itu giginya lengkap. Dan mimnya bolongkan tetap. Mimnya nampakkan bolongnya. Lafaz Abdul Jalal, lafaz Allah hanya nampakkan jelas nulisnya. 100 maksudnya nulis Bismillahirrahmanirrahim jelas maksudnya sama dengan tulisan yang di Al-Qur'an tuh. Ada giginya, mimnya nampak bulat. 113 kali. Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya punya wudu, pakai baju menutup aurat, menghadap kiblat, nulis. Setelah selesai tulisan Bismillahirrahmanirrahim 113 kali, itu simpan. Ini disebut sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Ini ulama ya menyebutkan barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada malam awal Muharram besok malam 113 kali Bismillahirrahmanirrahim, setelah nulis lalu disimpan, ya disimpan di laci, itu insya Allah yang nulis tersebut, orang rumah tersebut oleh Allah akan dilindungi dari para bahaya sihir, santet, orang-orang berjahat, juga akan diberkahi hidupnya sepanjang tahun tersebut. Dan juga selama disimpan dia pun ada di laci, insya Allah rezekinya akan lancar, berkah. Tapi kerja, jangan cuma kerja nulis Bismillah ya tiap malam 113 sambil kita ini berikhtiar berusaha bekerja, tapi juga berdoa. Doa ini. Jadi jangan lupa besok malam nulis. Kami dah pandai nulis mas. Ya kalau tidak pandai anaknya suruh nulis. Pokok intinya siapa yang nulis dan menyimpan di rumah tersebut, serumah tersebut oleh Allah akan diberkahi rumah tersebut. Anaknya suruh nulis. Suruh wudu anaknya ngadap kiblat, pakai pakaian ya nutup aurat, tulis. Kita ngawon kan, tulis nggak betul-betul. Kita lihat. Ya kalau tidak pandai nulis. Terus nanti tanggal 9 itu hari Asyura. Saya jelaskan sedikit Asyura 10 Muharram. Ini satu ada dua diundang di Masjid Al-Falah, juga rumah Bang Bidin buka puasa bersama. Kalau kita tidak bisa puasa besok, paling sedikit puasanya nanti hari Kamis Tasu'a atau hari Jumat Asyura. Kalau tidak bisa 2 hari, udah sampai hari Asyuranya aja lah 10 Muharram. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sum, dianjurkan hari Asyura tanggal 10 Muharram Jumat depan, Sum Solisil Zur aliman ut waqtahil Roksal yatim mimsah tasaddaq waqtasil Wasi alal iyali dallim duhra Asyura. Gimana terusan itu? Pokok Sum, yang pertama hari Asyura Sum, disunahkan puasa. Jadi nanti hari Jumat puasa. Soli yang kedua disunahkan banyak baca sholawat. Ada ulama mengatakan sholat di hari Asyura. Ada juga ulama mengatakan bukan sholat, banyak baca sholawat. Sum soli sil, sambung silaturahmi. Disunahkan nanti Asyura silaturahmi, main rumah tetangga, walau nggak ada orang biasa. Ada markas depan rumah Bang Marsud tuh. Kalau malam gini-gini tuh, nggak apa boleh, nggak haram. Yang penting tak usah main duit. Itu kan termasuk silaturahmi. Ngumpul-ngumpul tuh silaturahmi sambil main remi, mas. Tak apa, main remi tak haram. Yang penting tak main duit. Apalagi Ramadan, niatnya apa pokoknya? Kami main remi mas, biar tidak ngantuk. Nanti habis itu kan kami sebelum bubar kami bangunkan tetangga, dapat pahala tuh. Bangunkan tetangga dapat pahala.
Ya, boleh main remi, main catur boleh. Cuma yang penting tidak pakai duit. Kayak kita masih kecil lah, main gambar. Cuma haram tuh. Kalau kita masih kecil tuh haram main gambar. Ngaku pula haram kan bayar. Kalau kalah bayar harus 10 uti. Main guli bayar. Cuma kan udah kecil kan, masih belum tahu dia. Belum tahu haram main dia. Kalau udah besar tak boleh. Jadi silaturahmi, main rumah tetangga, main rumah kawan. Sumsollisil. Ni ziarah ke orang sakit. Ada orang sakit pergi. Besar pahalanya di hari Asyura. Kalau sekarang juga dianjurkan ada orang sakit pergi, tapi kalau di hari Asyura pahalanya lebih besar lagi dari hari biasa. Sumsollisil. Waktahil. Disunahkan juga pakai celak. Yang biasa tak pakai celak. Bahkan ada hadis Nabi, celak itu menguatkan pandangan, menguatkan mata. Saya punya kawan kemarin, barusan dia ini operasi, dia min kayak saya, min, tidak bisa pakai mata. Lalu dia operasi, ya orang berduit, operasi ke Jakarta, biar tak pakai kacamata. Sekarang udah ada 30 juta, bukan dipasang lensa, enggak, dibuang. Selaput yang apa tuh, yang kabur dibuang. 30 juta, tahu usah pakai kacamata. Dapat 2 tahun dia tidak pakai kacamata, enak. Sekitar seminggu yang lalu sakit mata digini-gini kan, yang sebelah kanan udah buta, tak nampak, alhamdulillah. Yang sebelah kiri merembet kabur. Kemarin ke Malaysia, saya belum tahu hasilnya. Ya belum saya pergi ke rumahnya. Jadi sakit pergi kan, pakai celak. Jadi kata Nabi di antara faedah celak menguatkan mata. Yang rajin pakai celak insya Allah tidak buta, insya Allah selamat dari penyakit mata. Ra'sal yatim imsah tasaddaq. Dianjurkan juga kita sedekah kepada anak yatim sambil megang kepalanya. Sambil usap ini. Ini ada disebutkan dalam kitab lain, barang siapa bersedekah tapi bukan cuma megang kepala sambil beri duit. Megang kepala kata udah bodoh aku nanti. Ada beri duit megang kepala ya. Maksudnya sambil beri duit atau pegang dulu baru beri duit. Itu ada dalam kitab menyebutkan, barang siapa sedekah sambil megang kepala anak yatim, oleh Allah diampuni dosanya sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Maksudnya dosa kita banyak sekali akan diampuni sambil bersedekah. Ra'sal yatim imsak tasaddaq wa tasil. Dianjurkan juga mandi. Hari Asyura itu mandi dengan niat saya mandi di hari Asyura. Wasi alal iyal. Di hari Asyura juga depan disunahkan menyenangkan keluarga, membahagiakan keluarga. Yang biasa di rumah makan lauk telur ayam, nanti Jumat depan agak enak sedikit lauk ayam, walaupun hanya kaki ayam, yang penting ayam. Kayak saya masih ingat dulu ya, masih kecil-kecil ya, Abi Umi masih santri sedikit tuh. Allah kalau tiap Jumat masih kena Abi Umi, tiap Jumat tetap makan lauk enak, bukan daging ayam, kaki ayam bu, kaki ayam, kepala ayam, usus ayam dimasak kuah kuning. Jadi kalau udah balik dari dulu kan semuanya sholat kan dulu baca al-falah, ini belum ada nih. Makanya nanti habis sholat ramai-ramai dengan santri, Abi keluarga makan, bekerja gitu tuh. Nasinya nasi putih. Dulu kan di rumah santri semua Abi nasi jagung. Dulu tuh orang kaya baru makan nasi putih zaman dulu, betul kan? Nasi putih itu kalau udah ada acara lebaran nasi putih. Selain itu nasi jagung, bahkan kadang-kadang lebih banyak jagung daripada nasi zaman dulu. Akhirnya kalau tiap Jumat kena Abi itu tetap makan lo ayam, kaki ayam. Nggak mampu Abi beli daging ayam, kaki ayam, kepala ayam. Ramai-ramai makan. Kaki sayurannya ada Abi nih. Ngapa pula makan ayam seminggu sekali hari Jumat? Ngapa udah tiap hari? Kata Abi, hari Jumat nih hari lebarannya orang fakir miskin. Kata Abi. Makanya kalau jadi Bilal kan, Ma'asyiral muslimin wa zurratus shalihin rahimakumullah. Terus Rawiyan an Nabi radhiyallahu anhu qala. Terus ada lagi Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Wa Idul Muslimin wa Anisalab. Ada lagi. Fiha maqam ada yang Idul Fuqara wal Masakin. Ada tuh kan Idul Fuqara wal Masakin. Artinya
Hari Jumat tuh lebaran bagi orang fakir miskin. Makanya lihat, kalau di masjid ini tidak ada. Masjid Al-Falah lihat. Siapa yang sholat Jumat, saya besok khutbah di Masjid Al-Falah. Itu selesai khutbah itu Masya Allah, orang minta-minta, ada sampai 50 orang, 100 orang, bapaknya, emaknya, anaknya, cucunya, Masya Allah. Mereka bahagia, senang. Kenapa? Lebaran mereka beri duit. Nah gitu ceritanya ya. Jadi nanti di hari Asyura juga ada wasi alal iyal, senangkan keluarga. Dengan dari makanan, mungkin nanti habis buka puasa malam-malam habis sholat isya, ajaklah yang tak pernah jalan, ajak anak-anaknya, senangkanlah main odong-odong yang murah 5.000 tuh, yang penting dia senang. Udah itu makan bakso setahun sekali, senangkan keluarga sunnah. Wasi al iyali gollim dukro, ya gollim dukro dianjurkan juga potong kuku. Nah, potong kuku nanti tanggal Jumat yang akan datang dapat 2 pahala tuh, hari Asyura dan hari Jumat. Disunahkan potong kuku tuh 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Gimana mas cara potong kuku? Dimulai dari mana potong kuku? Potong kuku dimulai dari tangan jari telunjuk kanan. Nih, ini kanan, ini telunjuk. Dimulai dari telunjuk kanan. Kenapa dimulai dari telunjuk kanan? Karena jari manusia yang paling mulia adalah telunjuk kanan. Karena dipakai ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jari yang paling mulia di jari telunjuk tangan. Dimulai potong kuku dari telunjuk kanan, jalan ke kanan, telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking kanan, terus kelingking kiri, jari manis, kelingking tengah, jari telunjuk kiri, jempol kiri, diakhiri dengan jempol kanan terakhir. Ini yang tangan. Sedangkan potong kuku kaki dimulai dari mana? Karena kaki tidak ada jari yang paling mulia, semua jari di kaki derajatnya sama, dimulai dari kiri ke kanan. Ya mohon maaf ya biar jelas, mohon maaf saya angkat ya. Ya di kaki, jari kiri, ya kelingking kiri terus kiri, dan terakhir kelingking kanan. Cara potong kuku. Setelah itu dianjurkan juga potong kuku, kukunya jangan dibuang, kukunya disimpan, ditanam dalam tanah. Apa kata ulama? Dalam kitab An-Nawawi disebutkan yurisul ghina, akan narik rezeki. Nah, boleh diambil enggak? Enggak bahaya Bapak kumpulkan kuku, masukkan tanah, tak repot. Kadang-kadang ini kita malas. Ya kadang-kadang udah potong kuku dibiarkan bini gitu yang ngomel-ngomel. Oh, ini kotor-kotor sapa-sapa potong kuku dan karpet lekat-lekat lagi. Udah ngomel gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur hingga bisa mengamalkan puasa Asyura yang akan datang ya. Amin. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut tentang masalah wudu kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan disunnahkan habis wudu baca doa. Doa selesai wudu, ngadap kiblat. Nabi Muhammad kalau berdoa begini. Gini angkat tangan begini. Kecuali 2 tempat, 2 doa. Beliau angkat tangannya begini. Nih 2 doa beliau angkat tangan tinggi. Kalau doa sehari-hari habis sholat beliau begini. Tapi kalau 2 doa ini beliau angkat tangan. Yang pertama pun, kalau beliau ketika haji, ketika di Padang Arafah, Nabi Muhammad ketika di Padang Arafah beliau begini berdoa berjam-jam di bawah terik matahari. Ya, kalau saya tak kuat. Saya pernah mau coba-coba yang haji pertama kali tahun 2008 dengan Habib Tohal Jufri pakai bis. Saya mau coba-coba di Padang Arafah. Mau ngikut sunnah Nabi begini. Tak kuat 15 menit gagal dah. Tuh, bukan tak kuat angkat. Yang pertama tak kuat angkat tangan. Kedua, panasnya 55 derajat. Indonesia ini cuma 30 derajat. Ini 55, hampir 2 kali lipat. Bukan cuma keringat semua keluar, ingos, liau semua keluar semua. Saking panasnya tak kuat. Ya, enggak. Betul-betul tak kuat. Nabi Muhammad Masya Allah berjam-jam beliau. Tapi orang-orang hitam, orang-orang Afrika ya, orang Afrika, Masya Allah, saya berteduh di bawah pohon berdoa. Ini saya lihat dia di tengah-tengah panas tuh, di atas batu, ramai-ramai orang itu. Saya lihat hampir 2 jam begini, sampai nangis dulu aja. Masya Allah, kita Indonesia tak kuat, tak ada Indonesia. Saya belum ketemu orang Indonesia 2 jam begini ya, belum ada. Semuanya ada di bawah pohon semua, bertapuk bawah pohon. Tak apa-apa, yang penting baca doa. Mudah-mudahan semua sampai ke Mekah ya. Insya Allah saya berangkat lagi tanggal 31 Agustus. Ya termasuk Bib Toha, ikut kita Bib Toha. Yang daftar udah 140 orang. Mungkin ada mau ikut tanggal 31 Agustus, paket 12 hari 31 juta. Bareng Habib Toha ikut kita juga. Nah, yo yang mau ikut silakan. Nah,
tahun dah mau ikut Agustus, nanti ikut Septembernya atau Oktobernya insyaallah. Ya. Hanya murah, cuma 31 juta, tak mahal. Minta duit ya ke orang ya tenang, jangan takut, jangan merasa tak boleh ngomong gini. Saya tak mungkin nyampe mas, untuk makan sehari-hari tak cukup, tak boleh ngomong gitu. Kalau kata Allah ditakdirkan sampai, pasti sampai. Tenang ya. Ya, yang penting kita niatkan, doa banyak-banyak. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa saya sebelum saya bisa sampai ke rumah Mekah. Doa gitu kepada Allah. Jadi setelah yang kedua Nabi Muhammad, jadi dua Nabi Muhammad berdoa tuh angkat tangan. Yang pertama di padang Arafah, yang kedua setelah wudu. Tiap setelah wudu Nabi Muhammad doanya begini. Makanya kalau setelah wudu doa sunnah angkat begini. Baca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Tinggi kan? Selain Arafah dengan wudu, Nabi Muhammad doanya biasa, tangan biasa. Kita ikutkan kalau ngadap kiblat angkat tangan tinggi-tinggi gini. Terus apa kata di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, barang siapa setelah wudu baca doa, apa kata beliau di sini kan? Faman qala hadhihi da'wat fi wudu'i. Barang siapa setelah berwudu dia baca doa tadi, ya kharajat khatayahu min jami'i a'dha'i, maka semua dosa-dosanya berjatuhan, berguguran, keluar dosa-dosanya dari semua anggota wudunya. Dosanya keluar, dari rambutnya keluar, dari tangannya keluar, semua dosa hilang semua dosa itu. Baca doa tersebut. Terus wa hutima ala wudu'i, dan dia dicap sebagai orang ahli wudu. Wa rufi'a lahu tahtal arash, dan wudunya oleh Allah diangkat dibawa ke arash. Falam yazal yusabbihullah, Allah terus-terusan mengucapkan tasbih untuk orang yang berwudu tersebut. Wa yuqaddisu, Allah mensucikan orang tersebut. Kata Allah, kau sudah diampuni dosanya. Wa yuktabu lahu thawaba dzalikal wudu ila yaumil qiyamah, dan dia ditulis sebagai orang ahli wudu sampai hari kiamat, dengan syarat habis wudu baca doa tadi. Kalau habis wudu tak baca doa, ya dapat pahala, cuma tidak sebanyak yang tadi. Makanya jangan lupa baca doa. Tidak hafal, pegang. Tidak pandai tulisan Arab mah, minta tuliskan ke Latin dulu. Ke anaknya tuh Latin baca. Ya, saya tidak bisa mas, tidak bisa sama sekali. Tulis Arab tak bisa, tulis Latin tak bisa. Ya udah baca syahadat jalan habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah begitu aja. Terus wajtanib fi wudu'ik sab'an, berhati-hatilah saudara-saudara, kata Imam Ghazali, berhati-hatilah bapak ibu yang berwudu, berhati-hati dari 7 perkara. Kalau wudu hati-hati, jangan lakukan 7 perkara. Yang pertama, la tamfud yadaka, habis wudu jangan kau perciki tangan kau. Fatarusyal ma, akhirnya air tersebut terpercik, termasuk habis wudu ini, biar cepat kering. Dibuang, airnya dibuang biar cepat kering. Tidak usah. Memang tidak haram, cuma hukumnya makruh. Termasuk juga makruh dilap. Habis wudu pakai anduk, dilap. Ini hukumnya makruh. Biarkan air wudu tersebut kering dengan sendirinya. Kenapa? Karena nanti air tersebut akan nanti ketika di akhirat orang yang membiarkan airnya wudu tersebut kering dengan sendirinya, itu cahayanya akan bersinar terang. Dan air wudu yang jatuh di selama kita wudu, jatuh dari muka, jatuh dari tangan, setiap 1 tetes itu menjadi malaikat. Malaikat tersebut berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, sampai kiamat doanya. Jadi setiap 1 tetes wudu kita jadi malaikat. Jadi 1 malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosa dia, sampai kiamat doa terus malaikat, tak ada kerja. Ini beda dengan manusia. Malaikat itu khuliqa min nur. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu oleh Allah diciptakan dari cahaya, tidak pernah bermaksiat, selalu taat perintah Allah. Jadi ada Allah sampai sekarang Allah terus sampai kiamat Allah menciptakan malaikat. Ya. Ada malaikat oleh Allah diciptakan tugasnya hanya sujud. Sujud sampai kiamat tak bangun-bangun. Mulai Allah ciptakan sujud sampai kiamat tak bangun-bangun, sujud terus. Ada Allah ciptakan malaikat tugasnya hanya berdoa, mendoakan orang yang rajin bangun tengah malam, didoakan, ya Allah ampuni dosa orang yang rajin bangun tahajud, rajin bangun tahajud, ampuni, sampai kiamat doa ya terus, tak noleh kanan tak noleh kiri. Ini malaikat. Beda dengan kita manusia. Contohnya jangan jauh, santri, ya kau sapu ya, dari depan rumah Mas sampai depan rumah Abi, panggil 2 orang, bersih, tak boleh ada sampah. Siap mas, tinggalkan rasa ini pergi GM sebentar.
5 menit balik GM, tak ada gak disapu, orangnya hilang. Yang berdiri sapunya. Ini santri ya. Aduh. Terus jadi kalau habis wudu jangan diperciki, jangan dilap, biarkan. Yang kedua, wala taltim ra'sak. Ya, wa wajhaka bil ma'il atman. Jangan kau pukulkan kepala kau dengan jangan kau tempelengkan air ke wajahmu. Jadi wudu jangan gitu. Pas, jangan gitu, pelan-pelan. Nah, bukan aja diginikan atau ambil air siram kepala begini. Biasa ada tuh ibu-ibu biasa. Ngapa Bu? Biar sakit kepala hilang kata dia. Ada kan orang mandi kasih gitu, ada bukul-bukul gitu ya. Enggak usah wudu. Wudu kalau begini, ini hukumnya makruh. Biasa aja, biasa. Ambil airnya pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Ya. Enggak batal wudunya, cuma hukumnya makruh, artinya tak bagus. Terus selanjutnya wala tatakallam fi athna'il wudu. Jangan berbicara pada waktu berwudu. Walaupun ada telepon tak usah diangkat, kecuali sangat penting ada orang nanya kalau enggak wudu. Manggil kita anak kita, kunci motor mana, Tak apa, penting di atas lemari. Tapi kalau tidak penting tak usah. Ya, ada kawan, umpamanya ada kawan lewat, woi, mana? Pasar. Beli apa? Tidak lah masuk tidak masuk dua putih. Ini tak ada perlunya tuh ya. Terus, wala tadid bil ghusli ala thalathi marrat. Jangan kita membasuh lebih dari 3 kali. Jangan basuh lebih dari 3 kali. Yang wajib 1 kali. Kita basuh muka wajib 1 kali. Kalau udah semua muka kita kena. Ya kalau muka kita di sebelah sini belum kena, wajib kenakan lagi. Itu masih dihitung 1. Masih dihitung 1. Kalau belum sempurna, itu lalu kita siram lagi kedua kalinya, baru sempurna, itu dihitung 1. Jangan lebih dari 3. Makruh hukumnya. Ngapa? Mubadzir air, boros air. Walaupun kita wudunya di laut. Saya kan wudunya Mas di Sungai Kapuas, Mas. Ya, Sungai Kapuas banyak. Jadi saya pun tidak habis-habis. Mau 1000 kali basuh muka, tidak habis-habis, Mas. Tetap Islam mengajarkan jangan boros air. Ngapa pula? Iya, kalau kebetulan kita wudu Sungai Kapuas, akhirnya karena kita kebiasaan boros, ketika basuh 100 kali, pada waktu tidak ada air, kemarau, kering air, baru kita sadar. Baru ini oleh Allah dibalas, baru kau tak ada air, baru kau sakit kau. Ya, terus. Wala tukthir sabbal ma' min ghairi hajah bi mujarradil waswasah. Jangan berlebih-lebih kalau nyiram air. Umpama pakai canting, wudunya pakai canting besar. 1 muka langsung 1 canting habis. Usahakan jangan. Kalau 1 canting usahakan setengah canting ya, sedikit. Pelan-pelan, nyiram itu pelan sedikit sambil diginikan. Biar semua rata kena. Ini kadang-kadang kita main bantai-bantai, wow gitu ya, pelan habis. Enggak apa-apa, cuma hukumnya tak bagus, makruh, boros air. Makanya pernah lihat enggak di YouTube ada Habib Umar bin Hafid wudu air segelas segini cukup. Saya biasa kalau di Mekah kalau udah haji itu biasa, caranya gini guys, ini air ini, botol ini kita bolongkan sini, bolongkan kecil pakai baku. Nanti ada kawan ikan, akan keluar tuh kayak kecil tuh. Wudu, ini 1 botol bisa 4 orang. Bisa 4 orang wudunya. Ambil sedikit, ya ambil yang wajib lah. Tahu saya 3 kali sekali ya. Yang penting kena yang wajib. Karena kalau enggak gitu kita ngantri wudunya ngantri panjang ngantrinya. Akhirnya kita ketinggalan berjamaah. Jadi 1 botol bisa 4 orang. Kalau kita kan tak ada 1 canting tuh 1 kali siram, pokok janji habis 1 canting itu tak bisa habis pokok. Usahakan kalau bisa 1 canting itu 2 kali ke. Pelan-pelan sikit-sikit. Jangan bimujarradil waswasah. Biasa orang waswas di sini disebutkan. Falis waswasin syaiton. Orang waswas tuh di dalam badan dia ada setan. Yang abu bihim yang ngaco-ngaco dia, yang ganggu-ganggu dia. Yuqalu lahul walhan, disebut setan, nama setannya setan walhan. Setan walhan ini suka waswaskan orang. Waswas dalam wudu, waswas dalam sholat, waswas dalam mandi, nama setannya walhan. Ya, jangan waswas namanya wudu. Kadang-kadang kita wudu ini seakan-akan enggak basah, siram lagi. Ada santri itu waswas. Dia wudu nih sampai telanjang bulan. Iya, ngapa di dalam kamar mandi? Ngapa? Kalau dia lihat telanjang bulan tetap basah. Baju, sarungnya semuanya basah. Makanya dia sering dihukum. Ngapa sering dihukum? Orang udah selesai jamaah baru dia masuk mushola. Saking lamanya wudu.
Udah bubar musola, baru dia selesai wudu tuh, baru mau sholat. Sholatnya lagi, was-was lagi sholat. Ya, orang bapaknya wudu di jam 10, wudu jam 11, baru selesai setengah 12, setengah jam dia wudu. Masuk musola, saya sholat ya Allahu Akbar. Saya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, salam. Dia masuk Allah, Allah, Allah. Belum selesai, takbirnya belum selesai. Saya udah assalamualaikum. Nah, ini jadi dikacau-kacau karena setan namanya walhan. Terus wala tatawaddu bil ma'il musyammas, jangan berwudu dengan air yang udah kena jemur matahari. Umpamanya kita punya air 1 ember disimpan depan rumah, kena jemur matahari. Masih panas-panas tuh. Jangan pakai lo, tunggu sejuk lo. Kenapa di sini tidak boleh? Karena bahaya, bisa kena penyakit kulit, kusta, kudis, kurat, ya. Kecuali caranya bagaimana kalau nak pakai nunggu agak sejuk baru pakai air tersebut. Wala bil awanil subriyah, jangan berwudu kalau pakai wadah yang terbuat dari kuningan. Kadang-kadang kan ada ember besi dari kuningan, dapung air, tidak bagus tuh, tidak bagus. Ya mungkin Allah alam ngandung zat-zat apa mungkin dia. Terus, fahadis sab'a makruha, 7 perkara tadi hukumnya makruh fil wudu. Ya tidak batal, cuma hukumnya makruh. Wa bil khadwar disebutkan dalam sebuah hadis, inna man dzakarallah inda wudu'ih tahharallahu jasada kullah. Barang siapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu baca bismillah, tahharallahu jasada kullah, maka Allah akan menyucikan badannya semua. Ya kalau kita sebelum wudu baca aja sebelum kita kumur-kumur mau ngambil air, ambil canting tuh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan dalam hadis, barang siapa sebelum berwudu dia menyebut nama Allah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah sucikan semua badannya dari atas sampai bawah. Tapi sebaliknya, wa man lam yazkurillah, barang siapa berwudu tidak nyebut nama Allah, tak baca bismillah, lam yatatahhar minhu, maka tidak Allah sucikan badannya illa ma asabahul ma. Ya, memang sah wudunya tapi pahalanya berkurang. Kenapa? Karena ketika wudu tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Ada belum muslim. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan Bang Fauzi. Di Kamar Rahman. Bang Fauzi dulu. Apakah yang tadi yang menjelaskan masalah was-was, apakah ada sains atau dari para ulama untuk menghilangkan orang yang penyakit was-was seperti ini? Ya, ini pertanyaan bagus ini. Ini was-was ini penyakit ya. Ya saya pun kadang-kadang masih datang juga was-wasnya. Caranya ya di antara amalan ya yang berupa bacaan itu sebelum sholat, mau kita waswas sholat atau sebelum waswas wudu, sebelum wudu baca ya fa'al ya muqtadir. Ya fa'al ya muqtadir, artinya Allah yang istilahnya ya fa'al ya muqtadir, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Artinya pokok intinya saya wudu ini pasti sah. Walaupun ada dalam hati mengatakan tak sah, Allah semua yang ngatur. Ya, bukan hati yang ngatur, tapi Allah yang ngatur. Selama saya udah betul-betul melakukan sholat, sah pokoknya. Masalah ada bisikan tak sah, tetap sah. Jadi memang sesuatu ini harus melawan dari diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain nyembuhkan payah. Memang harus kita lawan. Ya, cara lawannya itu. Nah, kita caranya ingat Imam Abdullah bin Alawil Haddad yang pengarang Qatul Haddad, beliau mengatakan orang waswas itu sebabnya dua. Kalau tidak gila, bodoh. Kata Imam Haddad, orang waswas sebabnya dua. Kalau tidak gila otaknya, atau bodoh tak paham tentang waswas di wudu, berarti kurang paham tentang wudu. Waswas di sholat berarti kurang paham tentang sholat. Caranya gini, kalau kita sholat masih waswas, Allah, kita pikir, aku tak gila, aku tak bodoh, masa aku dibutakan setan? Ya Allahu Akbar, kadang datang lagi, tak sah, lawan, harus lawan sendiri, tidak sah, neraka, surga, jangan teriak, nanti teriak di sini, Allah, sah. Maksudnya kita lawan dalam hati. Memang was-was itu payah.
Juga saya punya kawan alhamdulillah sembuh pula tuh ya. Sembuh. Jadi ketika dulu kan di luar. Di luar itu kan wudu boleh dijeding, boleh diparet. Zaman saya. Jadi gerbang dibuka itu ada paret tuh. Biasa ada yang tempat posnya Abah tuh Bang. Ada tempat santainya Abah ngomong Abu ya Abi Ganis, Masya Allah. Beliau tetap dengar beliau nih. Mungkin beliau ini sekarang ketawa beliau nih. Ya Abah nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita kumpul dengan beliau, dengan datuk beliau Nabi Muhammad dalam surga, amin. Jadi tempat Abah biasa duduk-duduk tuh, tempat lesehannya Abah, itu ada sungai. Zaman dulu tuh boleh wudhu di sungai. Sekarang enggak boleh, santri ramai ya ketat sekarang. Ya zaman saya itu masih 500 santri. Wudhu di sungai. Jadi ada santri wudhunya. Wudhu. Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a. Akhirnya ada Habib, ya kawan saya di Jakarta, langsung dijeborkan. Allahu Akbar kata dia, lemparkan kau, dihulunya sembuh sampai sekarang. Sembuh. Memang katanya harus kejutkan. Ya orang was-was itu kejutkan katanya. Kalau di sini mau ada was-was takbir, Allah, langsung kejut, Allah Akbar gitu ya, kejutkan. Memang harus dikejutkan dia. Atau tidak dikejutkan, dimalukan. Mau dimalukan. Contoh, ada yang was-was ini takbir, Allah, gurau, nyaringkan kita ngomong. Kau sholat maghrib ke sholat jenazah? Gitu caranya. Bukan kita nguluk dia enggak, biar dia sadar. Nanti kan dia malu. Nanti aku diuluk-uluk sholat jenazah kan takbirnya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi memang bahaya ya, Fauzia. Dan kita pun memang min jihatin dalam kitab disebutkan tuh menghilangkan dosa min jihatin nafsi. Harus dari diri sendiri. Ya, cara ngelawannya diri sendiri. Karena walaupun pakai amalan tadi ya fa'al ya muqtadir, kalau kita tidak perang dengan diri kita sendiri, sulit juga hilang. Ya, harus lawan. Intinya kalau perasaan kebanyakan gini, wudu, was-was, perasaan ini di muka tidak kena air, perasaan. Lawan, kena, tidak kena, nanti ada bisikan, tidak kena, tidak sah, neraka, surga, lawan. Lawan terus. Solat, Allahu Akbar. Was-was niat. Usolli. Tak usah niat. Ikut Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas katakan solat, wudu, puasa tidak wajib niat, kata beliau. Kenapa tidak wajib niat loh? Kita azan maghrib ngadap kiblat, solat 3 rakaat. Solat apa namanya? Maghrib. Tidak usah niat. Allahu Akbar. Nanti azan isya, solat 4 rakaat. Solat isya ada macam kata Imam Ibnu Abbas, tidak usah niat. Kalau kita was-was tak usah niat. Allahu Akbar. Jadi harus lawan diri sendiri. Bang Rahman. Sirik ini kadang-kadang kan disengaja atau tidak. Sirik ini kan ada dari sirik perkataan, dari sirik gerakan, dari sirik hati. Kadang-kadang kita kan tanpa sengaja, kadang-kadang dari nyakiti ketidaktahuannya. Nah itu bagaimana, apakah itu wudunya itu diterima atau seandainya orang berlaku sirik. Tapi kadang-kadang orang itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu perbuatan sirik. Dari perkataan, kadang-kadang sombong. Jadi begini Bang Mandia, sirik itu artinya menduakan Allah. Kalau kita sirik berarti kita murtad, keluar dari Islam. Ketika kita wudu baca bismillahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kita murtad. Caranya sebelum baca bismillah, baca syahadat dulu. Makanya kalau kita ragu-ragu, kita kan pakai orang pasar ya. Ya kawan-kawan yang biasa ngumpul di pasar warung kopi itu, kadang-kadang kan ngomong tak tengerudu asal keluar ya. Bahkan asal keluar. Biasa gurau sih dia. Apa tuh boy? Ya kadang-kadang pegang botol lu, minum air. Ya apa tuh boy? Biasalah lonang boy, lonang. Padahal kopi sebenarnya gurau ya. Tak boleh lah lonang haram. Tak ada halal lonang. Mana ada lonang haram halal? Gurau. Ini murtad. Ya. Atau main nanti ngumpul malam main apa tuh? Remi bok. Saya dulu masih bujang-bujang. Markas saya di rumah Rasidi dengan rumah Bang Iya anu Sapi. Itu sampai subuh saya main bok dulu. Abang main bok. Lalu ada pura-pura mengeluarkan duit 200.000. Pasang duit, gurau aja. Tak boleh haram. Tak apa-apa lah. Halal lah. Judi sekali-sekali bila halal, murtad. Ini kadang-kadang kita kan udah kumpul di pasar kan tak sengaja. Makanya cara yang lebih aman, setiap mau wudu baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lambe air.
Nah, begitu maksud Bang Rahman Bang ya. Nah, lebih aman baca syahadat dulu karena kita tak tahu. Tak tahu. Namanya kita mulut ni tak bisa. Kadang-kadang juga hati. Nah, syirik dalam hati. Contoh syirik dalam hati. Ragu pada Allah. Ya. Punya masalah besar. Kita punya utang banyak sekali. Banyak utang kita. Lalu kita ke dalam hati. Bisa tidak Allah mecahkan masalahku ya? Kayaknya Allah tak bisa lah. Hati-hati, murtad Pak. Ragu pada Allah, murtad. Ya, saking banyak utang. Kayak kemarin ada mantan wali murid. Dulu anaknya mondok di Al-Jihad. Ya, mondok di Al-Jihad. Lalu dia ni WA saya tengah mau ceramah dengan Ari. Mau ceramah, Mas, doakan saya Mas. Saya sekarang tidak punya apa-apa Mas. Tidak ada, semua area rumah saya kosong. Cuma kekayaan saya sisa rumahnya. Isinya tak ada, motor, mobil tak ada. Semua saya, anak saya semua ke Malaysia kerja untuk nutup utang. Ya, untuk nutup utang. Karena dia ni dulu ketika, jadi dia mohon maaf Mas, saya biarkan Ahmad dinasihatin tidak ikut. Dia ni kata orang, lebih besar pasak daripada tiang. Ini banyak sekarang ni. Lebih banyak pengeluaran dari pemasukan. Biasa yang boros, ibu, mohon maaf Bu, tidak semua Bu ya. Nah, kebetulan dia ni, bininya boros, na'udzubillah. Suaminya cuma kerja jual bensin di pinggir jalan tu. Ya, karena namanya jual bensin pinggir jalan kan, ya cukup lah kalau untuk makan, yang penting tak boros ya. Kalau untuk sehari-hari 100-200 masih masuk. Tapi karena istrinya Masya Allah, makannya tidak mau di rumah, sosialita, tahu sosialita? Wanita karir. Wah, kalau dulu masih anaknya mondok, Masya Allah, ke pondok tu pakai kacamata besar, pakai topi, pakai sandal yang 2 kilan tu, kayak orang kaya tu. Kadang-kadang suaminya curhat ke saya, ya Allah Mas, kata dia, saya ni, istri saya gimana Mas ya, jarang makan di rumah, sehari-hari makannya di mall, makannya di sana. Saya di rumah Mas, masak telur goreng seorang, kata dia, kata suami ini. Kadang-kadang saya benar nasihat istri je. Ya ketika ada saya sambil gurau-gurau, Masya Allah, saya bilang, Pak, istri bapak ni Masya Allah cocok jadi artis. Saya bilang, memang pakainya Masya Allah mewah, cocok jadi artis. Ya, nah, Bu, anaknya kan dah mondok. Ketika anak masih mondok, hemat-hemat sikit. Ya, biar anaknya mewahkan di pondok. Iya Mas, makasih Mas sarannya. Rupanya ndak, yang mewah glamor. Padahal tidak mampu suami, ngambil utang sana, utang sini, utang bank, utang sana. Akhirnya baru 3 hari yang lalu saya ceramah dengan hari ini, AWA, baru dia sadar. Sekarang dikejar-kejar utang, semua sekeluarga serumah. Anaknya punya ahli pondok masih baru kelas 1 SMA, berhenti sekolah ke Malaysia, kerja semuanya untuk nutup utang. Sakit ya. Nah, makanya ya nanti coba-coba nanti yang besok malam nih yang baca Bismillahirrahmanirrahim 113 dengan niat yang punya utang sambil nulis atau anaknya nulis dengan niat mudah-mudahan oleh Allah cepat dilunaskan utangnya. Dan juga saya udah mulai ada selentingan dari orang-orang, rupanya di daerah Sungai Jawi ini udah ada mulai orang berani ngebungekan duit, membuduk WC kata orang India. Dia ngutangkan ke tetangga 100.000, baliknya harus 110.000. Ada macam-macam akad. Kemarin Karim bertanya, ada Karim di grup bertanya tentang video. Orang sekarang ini pintar Pak, biar yang haram jadi halal, mereka dicari cara. Contoh, ada orang mau minjam duit 1 juta, umpamanya contohnya Ari mau minjam duit ke saya 1 juta. Saya bilang gini, saya buat kertas perjanjian bahwa Ari minjam duit 1 juta, lalu Ari tanda tangan. Lalu saya bilang, Ri, Mas jual kertas ini 1.200.000. Nah, saya jual kertas. Ri, Mas jual kertas ini ke ente 1.200.000. Ya, iya Mas, Ana beli 1.200.000. Tapi Ari dapat duit dari saya cuma 1 juta. Ya, Ari bayar nanti 1.200.000. Dengan alasan saya jual kertas. Masuk akal enggak orang jual kertas selembar 1.2 juta? Dia pintar, biar tak haram. Jadi cari celah-celah seakan-akan halal. Yang pertama. Yang kedua, ada lagi gini nih, biar halal. Ari minjam duit ke saya 1 juta. Oh iya Ri, minjam duit 1 juta. Terus nanti bayar di mana? Saya mau cicil Mas, tiap hari 10.000. Oh iya Ri. Cuma Ri, mohon maaf,
Emas tuh kan tiap hari ke rumah kau kan, apa pergi tiap hari. Jalan kaki kan letih. Jadi emak minta upah. Jadi setiap hari meminta upah 5.000. Kalikan bapak berapa bulan? Totalnya utang 1 juta jadi 1,5 juta. Alasan duit jalan. Nih, biar halal. Hati-hati orang kayak gini. Apa dalam Al-Quran? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah balas tipuan dia. Dia cari hukum yang asalnya haram, dicari-cari biar halal. Akhirnya nanti di akhirat oleh Allah dia dimasukkan. Ini Ustaz Segap biasanya nyampaikan. Dimasukkan dalam karung, lalu dia oleh Allah dilempar ke dalam neraka. Lalu dia bilang, ya Allah, kenapa saya lempar dalam neraka? Saya tak buat dosa halal. Aku tak lempar kau, aku lempar karung. Kata Allah, aku tak lempar kau, aku lempar karung. Dibalas kena Allah. Ya, makanya hati-hati ya. Hati-hati yang minjam duit, cepat bertobat pada Allah, cepat lunaskan dan berniat tidak akan mengulangi lagi. Kalau udah telanjur, kecuali kepepet. Contoh kepepet gini nih. Ini ada sebagian ulama berbuat kepepet. Kita punya rumah udah nak roboh. Rumah kita udah nak roboh nih. Nak roboh atau bocor lah. Nanya ke tukang, ini betul kan harus paling sedikit 20 juta nih, paling sedikit. Kita tak punya duit dan kita tak punya rumah lagi, tak punya tetangga yang mau minjamkan duit, semua tak mau minjamkan duit. Kepepet dah kita. Anak kita mau tidur di mana? Kita punya anak perempuan, punya istri, masa tidur di luar? Anak perempuan kan rumah udah nak roboh. Ini ada sebagian ulama kalau kita minjam di bank itu ada ulama perbolehkan. Kenapa? Karena alasan darurat. Nggak ada lagi dah rumah. Tapi kalau cuma nak buka usaha, kita ni sebenarnya ada punya kerja dah. Alhamdulillah enak. Cuma tak kaya lah, cuma cukup makan ya. Kita pingin biar usaha tambah kaya. Ngelihat tetangga udah punya mobil kita belum. Kita pingin biar tambah kaya. Lalu minjam di bank. Ini yang tak boleh. Karena tidak darurat. Kita dah cukup makan. Ya cukup makan, cuma kata orang itu cuma lauk tahu tempe ya. Pingin agak level sikit. Yang makan setik-setik, sate-sate, burger. Berarti nggak darurat. Kecuali tadi kita tak punya duit lagi. Untuk dimakan tak ada. Beras sudah tak ada. Kita minta tangga tiap hari, minta tangga dengan muka malu, kita minta tangga dah. Akhirnya kita malu gimana nasiban muka tangga dia. Kita kerja ditolak, sana sini ditolak, tak ada kerja. Asli utang udah banyak ke tetangga tak bisa bayar. Tidak ada cara lain, tetangga tak ada mau minjamkan lagi. Satu-satunya harus minjam ke bank. Tidak apa-apa, darurat. Tapi ingat hanya minjam untuk sebatas hidup saja. Ya. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Silakan Bang. Ulang Bang. Bak air di kamar mandi. Dalam WC, ya betul. Oh, di dalam WC. Ya. Itu sama dengan rumah saya. Kadang-kadang kita di rumah nih, kalau tanah agak lebar, WC-nya 2. Satu khusus untuk buang berak lah bahasa kasar ya. Satu untuk mandi, kan gitu ya. Nah, kalau tanahnya luas, di rumah saya 7x9. Cuma kalau rumah saya itu dilihat dari jauh kayak besar kayaknya, karena tinggi. Tapi kalau masuk dalam kecil, tidak ada tanah lagi. Akhirnya ada kecil, WC-nya sebuti di situlah di WC ada bak mandi. Gimana hukumnya kita wudhu di dalam WC di bak mandi? Sah. Gimana Mas nak baca Bismillah Mas? WC kan tak boleh. Jangan baca di WC sebelum masuk WC. Sebelum masuk WC, A'udzubillah baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk WC, baru basuh tangan, kumur-kumur, ngirup air, baru kita wudu. Wudunya tak boleh nyaring-nyaring karena aku dalam WC. Jangan baca nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi. Nyebut nama Allah dalam WC tak boleh, pakai hati. Nanti sambil wudu, ketika ngambil air, air kena di kepala langsung dalam hati. Nawaitul wudu al-raf'il hadatsil asghari sambilillah fardhillah ta'ala. Sah, boleh wuduk dalam WC. Cuma hukumnya ndak bagus. Kata ulama, barang siapa yang sering-sering wuduk dalam WC, itulah nanti menyebabkan dia was-wasnya sulit berhenti, was-wasnya sulit hilang. Apa? Karena dia wuduk dalam WC.
Penyebab waswas. Dianjurkan janganlah wudhu dalam WC. Kecuali kalau udah tidak ada lagi tempat wudhu, boleh di pelantaran tempat cuci piring itu kan ada keran air. Ya. Baik, pertanyaan bagus. Ada lagi? Silakan. Sisa 14 detik. Ayo, ada lagi? Satu lagi. Ini kawan kita nih, insya Allah bertanya terus beliau nih. Apa terakhir? Lupa dalam sholat maghrib sampai 4 rakaat. Terus? Oh, bagus. Pertanyaan bagus Pak Drani. Jangan-jangan tadi ini 4 rakaat kali maghrib. Biasalah saya kadang gitu ya, imam kadang lupa. Ya, kadang kita nih Pak, jangankan yang sholat 4 rakaat. Kadang-kadang, ini contoh nih. Ya, apa masih ingat? Tadi saya rakaat pertama surah apa? Yatin, insya Allah masih ingat. Rakaat kedua, yang lain dulu Bang. Rakaat kedua surah apa? Lupa kan? Padahal baru dibaca tadi. Surah rakaat kedua surah apa? Al-Qari'ah ya. Padahal nanya, kita sholat maghrib kan 3. Rupanya kita 4. Ya, kita 4. Anggaplah sholat sendiri atau jadi imam ya. 4 ketika udah hampir assalamualaikum, ingat. Sebelum assalamualaikum nih, ya, atau ketika sujud ingat, ya Allah. Dalam hati ngomong, aku nih 4, berarti lebih 1. Gimana? Di sunnah, ingat, sunnah sujud sahwi, enggak wajib. Sujud sahwi kan pernah diterangkan dulu. Kalau enggak, belum sunnah. Nanti setelah ini ada babnya. Ya, disunnahkan sujud sahwi. Ingat ya, sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau kita mau lakukan silahkan, enggak mau enggak apa-apa. Ditinggalkan sengaja atau enggak sengaja, hukumnya tetap sah. Mau sujud sahwi atau enggak mau, hukumnya sah. Karena hukum sujud sahwi hukumnya sunnah. Gimana cara sujud sahwi? Ya, terakhir kita baca loh. Nih tasyahud terakhir nih, tahiyatul terakhir. Duduknya kayak duduk tasyahud awal duduknya. Karena kita mau sujud sahwi. Sampai tahiyatul terakhir, sampai ya muqallibal qulub, sampai qalbi ala dinika wa ala taatik. Jangan assalamualaikum dulu. Sujud 2 kali. Sujud pertama Allahu Akbar. Ya, sujud namanya baca subhanallahi la yanamu wa la yashu. Dah apa mas? Dah baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 3 kali. Lalu bangun Allahu Akbar. Rabbi fili wa hamdi wa jburni wa fati wa sudi wa jini wa afini wa lalu sujud lagi subhana man la yanamu wa yashu atau subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 3 kali. Baru bangun Allahu Akbar, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu sama baca kita syahud apa? Tadi kan sudah baca syahud. Itu cara sujud sahwi dan tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mau, kita tahu ketika kita syahud terakhir kita tahu aku ini lebih 1 nih 4 rakaat. Tahu sujud sahwi ya, aku mau pasar nih, mau keburu ya. Dan langsung saya beli pesan enggak apa. Ya, baik, udah azan ya. Udah azan, mudah-mudahan sosial panjang umur. Jangan lupa besok diamalkan minum susu, tulis bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Juga baca doa tadi akhir tahun sebelum maghrib, habis sholat maghrib baca doa awal tahun. Ditambah dengan yasin. Sampai sini kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.